الحمد لله. الحمد لله لا الحمد لله. الحمد لله لا بركات الله. الحمد لله رب يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن لا سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاضل بما يكن الخالق لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه على قدره والوقار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعليم والتعلم أنكر تذكر والشفاء والكفاء والإفادة والاستفادة والحث على التنصر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah segala puji kehadiran telah kami yang senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur di dalam taat kepadanya dan juga nikmat istiqamah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya sehingga berhadir di tempat yang mulia ini kita lain dan mendahulukan yaitu untuk menaikkan sholat zuhur jamaah. Yang kita berharap Allah menerima amal kita yang hari ini dan yang akan datang amal di rumah ladang. Salawat salam tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah musuh kita, beliau adalah qudwah kita, beliau adalah panutan kita. Senantiasa kita bersolat sebagai kita dan cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dari salawat yang disampaikan ini kepada kita Nabi Muhammad memulai dengan syafatul Nabi yang kiram kami. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah wa ini Rasulullah. Hari ini kita akan membahas yaitu dokter istiqamah jalan menuju kebahagiaan. Sebelum kita mulai kita baca surah Al-Fatihah. Insyaallah dengan surah Al-Fatihah ini kita senantiasa diberikan selalu bersama Allah Taala diberikan keberkahan dan rezeki kita yang insyaallah ditambahkan Allah Taala. Al-Fatihah بنعمة الصفا والشهر والصفا والبركة بالحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطنه وطريقته وأهله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seorang Rasulullah wudhu dalam waktunya parfum Allah. Istiqomah sebagai adalah antara yang sangat paham. Karena berkaitan dengan konsistensi kita sebagai hamba Allah. Sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Taala, jangan sampai konsistensi ibadah kita hanya ada di bulan Ramadan. Tapi selama Ramadan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu. Dan Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun membantunya wadadakum Ramadannya. Jadilah hamba Allah Ta'ala dan jangan menjadi hamba Allah. Kenapa? Kalau kita lihat hampir semua umat Islam di bulan Ramadan itu kebanyakan sunnahnya dijalankan, apalagi wajib ya. Selalu berjamaah di masjid atau musola. Tapi selepas Ramadan satu terlihat
yaitu mulai Pak, meninggalkan sholat berjamaah, mulai meninggalkan amal ilmunya, meninggalkan zikrullah dan sehingga hari ini kita masih menjadi hamba Allah. Bagaimana kita harus menjalani sebagai hamba Allah? Karena ketika seseorang itu mempunyai istiqomahan yang sama di dalam melakukan Allah dan juga sebuah Allah, berarti kita telah mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa sama? Untuknya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ketika kita sama seperti yang kita jalani dalam benar, bahkan lebih itu kita sudah pasti bincang sejak awal, yaitu mendapatkan fenomena. Yang tentu kenapa istiqomah ini jangan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan menurut orang awam dan kebahagiaan menurut para salafus saleh atau menurut ulama karena kebahagiaan menurut orang awam identik yaitu dengan harta, dengan taat, dengan tunduk. Beda dengan salafus saleh. Imam Ghazali mengatakan bahwa saja di dalam kitab Risalahul Qur'an beliau mengatakan bahwasanya telah jelas bahwa kebahagiaan atau yang dinamakan kebahagiaan yaitu dia ta'allum yaitu mempelajari ilmu Allah Ta'ala dan menjalankan amal soleh atau amal daripada ilmu. Maka berapa banyak orang meninggalkan majelis-majelis yang baik seperti ini, majelis yang diterangkan ilmu agama, majelis yang tentu membawanya dampak pada kita. Karena kenapa? Ketika amal kita tanpa ilmu, maka itu tidak ada. Makanya itu dikatakan banyak beberapa perspektif istiqomah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa istiqomah pada tusyriku billah syai'an, yaitu tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu salah satu bagian istiqomah. Tidak menyekutukan Allah Ta'ala dalam bentuk apapun itu istiqomah. Nah, ini adalah benar, saudara. Banyak dari kita kita menyebutkan Allah Ta'ala di saat kita belum. Tapi kalau kita ada susah, kita menyebut Allah Ta'ala, kita memurnikan pengabdian kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan kehilangan yang baku. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq jelas. Orang yang istiqomah itu adalah tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Yang kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anak astagima ala awal lain. Yang dinamakan istiqomah itu yaitu konsistensi terhadap perintah Allah dan menjauhkan larangan. Kita sama-sama tahu takwa itu kan yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Ketika kita
Jangan keistiqomahan tersebut tentu ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sumbernya ada di dalam. Kalau kesuksesan sumbernya ada di mata kita berkekuasaan. Maka kita bisa bedakan juga. Kebahagiaan adalah sumbernya di hati kita. Ya. Dan juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa setiap istiqomah ya akhlasul amal lillah, yaitu ya mereka yang ikhlas tindakan beramal karena Allah Ta'ala. Itu adalah salah satu ciri keistiqomahan. Ya, kalau semua sudah lillahi ta'ala, insya Allah akan beres. Di dalam sholat kita lillahi ta'ala, di dalam pekerjaan lillahi ta'ala, di dalam semua lillahi ta'ala. Maka Allah akan kasih semua, yaitu ya apa-apa yang kita butuhkan. Dan juga Sayyidina Ali yang ditolak mengatakan istiqomah itu antul faraid, melaksanakan fardu Allah, untuk melaksanakan ya perintah Allah yang fardu. Ya sesuatu. Ya, jangan sampai kita tahu bahwa 5 waktu kita. Ya, kalau sudah kita melakukan satu dari sholat kita, maka kalau ada mana suara, ya penghambaan kita ya diragukan seperti itu. Maka itu kita jaga ya keistiqomahan kita sholat berjamaah ya seperti itu ya. Kalau kita sudah sholat berjamaah ya setelah sholat kita Allah Ta'ala ya insya Allah ya Allah akan bereskan hidup kita seperti itu. Dan Allah menambah kebahagiaan. Kenapa? Banyak orang sekarang yang dijenis, banyak orang sekarang yang stres, banyak orang yang depresi. Karena kenapa? Karena dia membutuhkan Allah Ta'ala. Ya, kalau lagi susah ketika sebelum Allah Ta'ala. Ya, ingat kita di dalam susah dan dengan kita di dalam Allah Ta'ala. Bangkuni al-fuku, faskuruni wa natanfuru di dalam Al-Quran. Ya, mereka ya yang ingat Allah Ta'ala, ingatlah kalian kepadamu ya, maka aku ingatkan kepada kalian, bersyukurlah kepadaku di saya ya engkau menjadi damai kufur ni'mah. Kata syukur ini adalah bagian dari kebahagiaan kita. Berapa banyak Allah yang dikasih dengan Allah Ta'ala, berapa banyak yang dikasih kedudukan oleh Allah Ta'ala, dia tidak punya rasa syukur, bahkan dia tidak puas atas segala sesuatu yang diterimanya dan melakukannya. Dan dia akan jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak ada sesuatu. Kalau tidak ada fakta, orang-orang yang khusus itu adalah orang yang lain. Orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan menjaga dan akhlak. Kita lihat saja. Maka itu Nabi Muhammad SAW memilih hidupnya sederhana, memilih hidupnya apa ada,
Padahal maksud Allah Azza adalah Allah yang senantiasa menghadirkan Allah. Bisa saja Nabi Muhammad SAW berfirman kepada Ta'ala ya Allah, aku meminta saat kayak aku dengan Nabi Sulaiman, bahkan lebih kasih. Allah kasih amanai kasih ya kasih Allah kasih ya, tapi Nabi Muhammad memilih ya dirinya untuk hamba ada. Bangga seorang pemimpin Islam. Kalau kita lihat tidak mau sesuatu sejarah, Nabi Muhammad SAW di saat wafatnya baru ketahuan, yaitu beliau memakai dan pakai doanya seorang yang mukmin. Bisa saja Sayyidina Abu Bakar mau nggak ya? Sayyidina Umar mau nggak ya? Sayyidina Umar mau nggak ya? Sayyidina Ali mau nggak ya? Atau Nabi Muhammad memilih apa adanya seperti itu. Ya, nah ini kisah orang. Ya, bukan berarti Islam disuruh asal sekata. Ya, enggak. Bahkan Islam ya menyuruh kita itu bekerja dan hidupnya bahkan bisa menyumbangkan harta pada orang-orang yang butuh ya. Seperti itu. Tapi untuk ya mereka yang sudah punya harta, kedudukan, ya, dan juga mempunyai tanggal, mengingat apa yang ada di dalam kami ini dia semua, tapi ada harta orang lain. Dan terlalu ada ayat-ayat terhormat tapi istiqomah. Maka dikatakan, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Rabb kami yang patut disembah, yang patut kita menjadi hamba dan hanya takut kepadanya. Kemudian kami bangkit mereka itu istiqomah, konsisten. Mana orang-orang tersebut mengatakan kalau khaufun wa lahum yahzanun, tidak ada kecemasan, tidak ada takut. Dan di situ adalah kunci bahagia. Kenapa? Orang yang mengatakan Allah yang akan kami, Allah adalah Tuhan kami, karena Dia kami sampai Allah. Rasa takut kalau kita adalah rasa takut hanyalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kami konsisten dengan keadaan sesuai dan tidak ada kecemasan dan keraguan orang-orang tersebut. Maka berapa hamba Allah yang menyimpang, yaitu menjadi orang-orang Islam. Ketika mau kerjaan, semuanya gue yang paling tahu sudah awalnya dan kelihatan gue jadi gue yang paling kerja itu kalau tahu ya pasti tidak asal dengan cepat. Ketika jam balik dicoba, ketika jam balik mungkin dia pensiun, maka saya bilang awalnya yang ketika dunia keluarga masuk surga dia ketika pensiun
Mereka itu sebenarnya orang yang bingung. Mereka itu merasakan ada yang bingung pada dirinya. Karena serius Allah ingin menyatakan istiqomah itu iltizam manhaj syar'ana aqidatan wa qawlan wa fi'lan. Kata istiqomah itu adalah berpegang teguh kepada yaitu memanfaatkan Allah, ketetapannya Allah, baik untuk akidah, baik itu perkataan atau perbuatan, untuk menyelesaikan sifat Allah. Maka kalau orang istiqomah, mereka tidak akan serta Allah. Karena semua kekuatan dia dari Allah. Allah kasih jadi dia alhamdulillah. Allah kasih kita alhamdulillah. Itu istiqomah. Ketika Allah mencangkul dari banyak nikmatnya, dia tidak lalu. Itu namanya istiqomah syukur. Ya. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW berbahagia oleh Sufyan bin Kafir. Ya Rasulullah, qul li fi al-Islam qawlan la ashabu hajrun ahadatan. غير قال قل حرمت بالله فسسكنا. Wahai Rasulullah, aku tanya kepada engkau bila satu perkataan atau satu kata yang dengan satu kata aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali kepada Allah. Rasulullah berkata, "Qul haramtu billahi katakan." Wahai pemuda, aku beriman kepada kata fastan, maka istiqomah. Maka dari itu, insyaallah kita tahu hari ini di dalam majlis yang baik, di dalam majlis yang mulia, di dalam majlis ini kita istiqomah di jalan Allah Taala. Karena tidak ada kata lain untuk jalan kalian kecuali kita langsung dalam kata istiqomah tersebut. Ya, kita ajarkan pula anak-anak kita ajarkan pula dengan istri kita tetap istiqomah. Karena kenapa? Kalau orang istiqomah itu orang tegak betul. Tidak ada santang kecuali takkan kepada Allah Taala. Bagaimana digambarkan bahwa saja di sini ada istiqomatul qalbi ala khaufi wa rajah. Istiqomah di dalam qalbu, di dalam hati itu adalah rasa takut kepada Allah Taala dan kemudian rasa sakit. Kita tidak boleh berharap pada manusia. Ketika manusia sudah meninggal, ketika ada manusia Allah yang tidak harapkan, maka kita dapat yang baik sudah punya rasa sangat kepada Allah Taala. Kita jangan hari-hari kita, apalagi ini masa-masa tidak ada rasa sudah tidak ada kesulitan. Di masa yang mungkin masa Islam dan masa sabar. Kenapa? Allah yang Maha meningkatkan saja. Itu uji. Allah yang Maha Mengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita selalu kata istiqomah sahabat Allah yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang hidup kepada Allah Taala, maka Allah akan memberikan solusi bagi. Maka Allah memberikan rezeki dan rahmat hati dalam Allah. Maka itu terus subhanallah Allah Ta'ala. Tidak ada harapan yang paling indah kecuali harapan itu kepada Allah Ta'ala. Allah SWT, Allah tempat kita bergantung. Maka dari itu, ayo saya beranjak
Ini amankan sendiri dan belajar. Tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang sangka di kita. Kalau selama kita istiqomah konsisten terhadap hamba kita pada Tuhan, saja sibuk selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.